Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Ivan Muhammad Sifrit. Kali ini kita akan membahas ke bahan kajian atau pokok bahasan selanjutnya ya, setelah perkenalan sistem enterprise untuk manajemen. Sekarang kita lanjut ke sistem integrasi teman-teman. Jadi aku mau jelasin sedikit aja gitu ya, mengenai apa sih sebetulnya fungsional silos gitu ya. Kemudian evolusi SI di organisasi dan integrasinya gitu ya. Jadi kalau di kampus Undip ini tuh dia waktunya sekitar 150 menit tatap muka gitu ya. Saya akan coba perkecil sedikit gitu ya teman-teman. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit aja gitu buat biar teman-teman bisa dapat banyak gitu ya. Dan juga bisa fokus dan juga menggali sendiri gitu ya informasi yang berkaitan dengan persiapan SKB-nya teman-teman. Kita lanjut ke apa sih sebetulnya fungsional silos dan evolusi SI gitu ya. Nah, kalau kita coba Google gitu ya, apa sih sebetulnya fungsional silos? Silo fungsional adalah kelompok karyawan yang dikelompokkan berdasarkan fungsi dan beroperasi secara terpisah tanpa kolaborasi antar tim. Silo dapat terjadi ketika departemen atau tim beroperasi secara independen tanpa komunikasi atau kolaborasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah sebuah tim yang beroperasi secara independen, tetapi mereka tidak punya suatu komunikasi atau kolaborasi gitu ya. Ada beberapa masalah ya ketika misalkan kita bertemu dengan kasus silo fungsional ini gitu ya. Yaitu silo dapat menimbulkan hambatan seperti menghambat komunikasi dan kolaborasi tim, mengurangi efisiensi, menghambat arus informasi, menyebabkan duplikasi upaya, dan juga memboroskan waktu dan sumber daya teman-teman. Jadi ketika suatu tim yang seharusnya itu bekerja sama gitu ya, maka tim itu bekerja seolah-olah terpisah gitu ya antara satu tim dengan tim yang lain gitu. Tentu saja ketika tidak ada komunikasi antara satu tim dengan tim yang lain, maka otomatis akan ada pekerjaan yang terduplikasi teman-teman. Jadi karena tidak ada komunikasi yang baik, maka mungkin tim A mengerjakan suatu hal yang sama dengan tim B, dan itu seharusnya tidak boleh terjadi teman-teman. Dan itu akan menyebabkan sebuah perusahaan menjadi boros daya gitu ya. Tidak menghasilkan satu output yang sama tetapi dengan dua pekerja yang berbeda, dan itu sangat buruk gitu ya untuk suatu perusahaan. Namun ternyata silo itu tidak selalu buruk bagi bisnis. Silo yang baik dapat membantu menciptakan budaya perusahaan yang positif, komunikasi yang efektif, dan praktik kerja yang lebih efisien. Jadi berangkat dari hal-hal negatif tadi, ternyata silo ini bisa dijadikan semacam hal yang positif gitu ya, bila kita mau berkomunikasi, kemudian bekerja sama dengan tim yang lain, sehingga bisa menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang akan berbuat baik gitu ya untuk perusahaan, berimpact baik dalam kepada perusahaan seperti itu. Sehingga untuk mengatasi silo, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resources Planning. ERP merupakan konsep, teknik atau metode untuk mengintegrasikan seluruh departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem otomasi. Jadi informasi-informasi yang berada di satu tim dengan tim yang lain itu disatukan, sehingga antara satu tim dengan tim yang lain itu bisa saling ngintip dalam tanda kutip gitu ya. Bisa tahu pekerjaan apa yang dikerjakan oleh tim yang lain, pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan, sehingga orang lain pun tahu, dan juga tidak terjadi duplikasi pekerjaan di tim yang lain seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa sedikit gitu ya. Jadi aku tadi coba jelasin 4 paragraf itu adalah intinya aja teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman silakan dipahami gitu untuk 4 hal ini.
teman-teman bisa dalami lebih lanjut apa itu sebetulnya silo gitu ya. Aku merekomendasikan beberapa referensi, salah satunya adalah yang ini, teman-teman, dari Asana.com Translate with Google ya. Ini aku sengaja translate untuk mengakomodir barangkali dari teman-teman ada yang bahasa Inggrisnya masih kurang lancar gitu ya. Jadi aku coba bantu dengan translate dulu gitu teman-teman. Ini versi yang lebih panjangnya nanti silakan teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan aku nanti coba taruh linknya di deskripsi videonya. Silakan nanti dilihat aja teman-teman. Kemudian dari slide-nya Bapak Andi Dwi Rianto ya. Ini sangat baik untuk teman-teman coba lihat gitu ya. Nah, mulai dari evolusi SI, di mana masing-masing tim itu ternyata memiliki hardware, software, dan metode pengolahan data dan informasi yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga akan ada suatu masalah yang timbul, yaitu duplikasi biaya, tingkat kesalahan yang lebih tinggi, keterlambatan update informasi, format penyimpanan yang berbeda-beda. Silakan nanti teman-teman lihat aja, pencet link yang ada di deskripsi gitu ya. Kemudian ini ada beberapa tugas personal, bisa teman-teman lihat gitu ya, mengenai apa sih sebetulnya itu silo gitu ya. Kemudian apa itu sistem integrasi, kemudian apa itu level logical dan physical, itu bisa teman-teman baca di dokumen ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Di video selanjutnya saya akan coba membahas sedikit mengenai soal-soal HOTS ya, yang berhubungan dengan functional silos ini. Makasih teman-teman, selamat melanjutkan kegiatan. Jangan lupa like, subscribe, biar aku lebih semangat bikin videonya. Makasih teman-teman.